Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami umat-umat pilihan Tuhan ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar untuk mendengarkan isi hati Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau berkati setiap kami, Kau pakai hamba-Mu agar hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar dan saya ingin menyampaikan sebuah judul tema pada pagi hari ini, yaitu tentang iman. Iman itu adalah sebuah keyakinan manusia kepada Tuhan dengan percaya kepada setiap janji-janji yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya yang kita bisa lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab ya. Dan iman ini jugalah yang membuat orang-orang percaya itu sampai saat ini tuh mereka tetap setia untuk beribadah, datang ke rumah Tuhan, berdoa, membangun persekutuan-persekutuan di tempat mereka masing-masing. Itu semua karena kita mempunyai iman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang iman seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dalam Alkitab, yaitu hamba Tuhan yang bernama Nuh. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang 6, ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di sini firman Tuhan mencatat bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Dan kalau kita belajar bahwa ternyata manusia itu tidak ada yang benar. Kenapa di sini Tuhan berkata bahwa Nuh adalah seorang yang benar? Kita akan melihat bagaimana orang yang benar itu akan dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatannya yang baik, tetapi karena keyakinannya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Galatia 3 ayat yang ke-11. Galatia 3 ayat yang 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita tahu bahwa orang benar itu akan hidup dengan iman. Begitu pula dengan Nuh. Nuh, Tuhan berkata bahwa dia adalah orang benar. Kenapa? Karena Nuh ini tetap menjaga keyakinannya kepada Tuhan. Dia menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Sekalipun pada waktu itu manusia-manusia yang ada di bumi ini sudah jatuh ke dalam kejahatan-kejahatan yang sangat mengerikan. Dan mungkin juga zaman-zaman ini manusia pun sudah mulai mengarah kepada kehidupan yang sama seperti yang dialami oleh Nuh pada waktu air bah itu akan memusnahkan manusia, di mana mereka melakukan kejahatan yang sangat mengerikan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi kita tahu bahwa pada waktu itu manusia ini semuanya hidup dalam kekerasan. Tetapi disitulah perbedaannya Nuh. Dia tetap menjaga hatinya untuk Tuhan. Dia tidak mau ikut-ikutan. Sama seperti umat-umat Tuhan pada saat ini. Sekalipun orang-orang sudah mulai banyak yang tidak percaya lagi kepada Tuhan, mereka sudah tidak mau lagi datang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi umat-umat pilihan Tuhan akan tetap menyembah Tuhan, akan tetap mencari Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita, mereka pun orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan masih boleh mendapatkan kesempatan untuk kembali lagi kepada Tuhan. Kalau kita mundur sedikit ke ayat yang kelima dalam Kejadian pasal 6 sampai ayatnya yang ke-7, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi Tuhan sudah berencana untuk memusnahkan seluruh isi bumi ini. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang-orang yang mau menyembah Tuhan selain daripada Nuh. Dan di sini saya juga mulai belajar kalau bahwa keluarga yang dibawa oleh Nuh itu mereka juga mendapatkan kesempatan untuk boleh tetap hidup. Itu semua adalah pengaruh daripada Nuh.
Nuh ini berperan besar karena keyakinannya kepada Tuhan itu dia menjadi generasi penerus umat manusia pada saat-saat ini. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana Nuh itu benar-benar tahu akan isi hati Tuhan. Dengan iman percayanya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Di dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, kita bisa lihat bagaimana dengan iman, Nuh tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah itu, dan karena dia mempunyai iman yang besar, Tuhan membenarkan kehidupannya. Karena itu persembahan yang dipersembahkan oleh Nuh menjadi persembahan yang sangat berbau harum di hadapan Tuhan. Dan itu berdampak bukan hanya kepada Nuh, tetapi bagi seluruh generasi manusia, generasi cucu-cucunya Nuh. Yang pada saat ini kita mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa itu karena iman dari nenek moyang kita, yaitu Nuh. Iman percaya itu menghasilkan sesuatu yang besar yang daripada Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yakinlah dengan iman percaya kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang daripada Tuhan. Yang Tuhan akan kerjakan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, dan bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati setiap saudara-saudara dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, keluarga mereka, usaha-usaha yang mereka kerjakan Tuhan. Bahkan hati mereka semakin mencintai Tuhan di sepanjang umur kehidupan mereka Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in
Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta